Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia dari kelas 11 PPLG. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi sejarah yang berjudul Pergerakan Nasional dan Pengaruh Kolonialisme di Indonesia. Presentasi ini merupakan tugas dari Bapak Irman Aras. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai kolonialisme di Indonesia, pengertian pergerakan nasional, faktor-faktor yang memengaruhinya, perkembangan organisasi, hingga makna dari pergerakan nasional bagi bangsa Indonesia. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang kolonialisme di Indonesia. Kolonialisme terjadi karena bangsa Barat, terutama Belanda, datang ke Nusantara untuk mencari keuntungan ekonomi dari rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, sehingga menarik perhatian bangsa Eropa. Seiring berjalan waktu, bangsa penjajah tidak hanya berdagang, tetapi juga mulai menguasai wilayah dan sumber daya alam Indonesia. Mereka mengeksploitasi berbagai hasil bumi seperti kopi, gula, dan karet untuk kepentingan mereka. Selain itu, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang memaksa rakyat menanam tanaman ekspor. Akibat kebijakan tersebut, banyak rakyat mengalami penderitaan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kondisi inilah yang kemudian menumbuhkan kesadaran rakyat untuk melawan penjajah. Pergerakan nasional adalah perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Pergerakan ini mulai berkembang pada abad ke-20. Berbeda dengan perlawanan sebelumnya yang masih bersifat kedaerahan. Pergerakan nasional bertujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Pergerakan nasional juga ditandai dengan munculnya organisasi modern yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Salah satu organisasi pertama adalah Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Karena itu tahun 1908 sering disebut sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, perjuangan rakyat menjadi lebih teratur, terorganisir, dan memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai kemerdekaan. Faktor internal pergerakan nasional berasal dari kondisi yang dialami rakyat Indonesia sendiri. Penderitaan akibat penjajahan seperti kemiskinan, kerja paksa, dan ketidakadilan membuat rakyat merasa tidak puas terhadap pemerintahan kolonial. Selain itu, adanya kesenjangan sosial antara penjajah dan rakyat pribumi juga memperburuk keadaan. Kondisi tersebut membuat rakyat merasa senasib dan sepenanggungan. Dari situlah muncul kesadaran nasional dan semangat persatuan untuk melawan penjajahan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain faktor internal, pergerakan nasional juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari luar negeri. Masuknya ide nasionalisme dan liberalisme membuat rakyat mengenal gagasan tentang kebebasan dan persamaan hak. Selain itu, kebijakan politik etis memberi kesempatan pendidikan sehingga lahir kaum terpelajar yang mulai memperjuangkan kemerdekaan. Peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 atau 1905 juga membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai perkembangan organisasi dalam pergerakan nasional. Perkembangan pergerakan nasional ditandai dengan munculnya berbagai organisasi modern yang didirikan oleh kaum terpelajar Indonesia.
Salah satu organisasi yang pertama adalah Budi Utomo yang terdiri pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan tokoh terpelajar dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Berdirinya organisasi ini juga menjadi tanda awal kebangkitan nasional di Indonesia. Setelah itu muncul organisasi lain seperti Sarekat Islam yang awalnya bertujuan melindungi pedagang pribumi dan persaingan pedagang asing, tapi kemudian berkembang menjadi organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat secara lebih luas. Selain itu ada juga Indes Partij yang dikenal sebagai organisasi politik pertama di Indonesia. Secara terbuka menyuarakan kemerdekaan. Organisasi ini didirikan dan tokoh-tokoh nasional yang memiliki semangat besar untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kemudian muncul juga Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Organisasi ini memiliki tujuan yang lebih tegas untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi-organisasi tersebut, perjuangan rakyat Indonesia menjadi lebih terarah dan terorganisir. Perjuangan tidak lagi hanya dilakukan dengan perlawanan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan jalur politik. Organisasi-organisasi ini juga berperan penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan rakyat Indonesia. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Pada awalnya, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah dilakukan melalui perlawanan fisik di berbagai daerah. Banyak tokoh dan rakyat di berbagai wilayah melakukan perlawanan terhadap penjajah, namun sebagian besar perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan, artinya perjuangan hanya dilakukan oleh satu daerah saja tanpa adanya kerjasama dengan daerah lain. Akibatnya, penjajah dengan mudah memecah dan mengalahkan perlawanan rakyat. Selain itu, kekuatan militer penjajah pada saat itu juga lebih kuat dan lebih terorganisir. Karena itulah banyak perlawanan rakyat yang akhirnya dapat dipadamkan oleh pemerintahan kolonial. Dari pengalaman tersebut, para tokoh nasional mulai menyadari bahwa perjuangan dengan cara lama tidak cukup untuk melawan penjajah. Oleh karena itu, mereka mulai mengubah strategi perjuangan. Perjuangan kemudian dilakukan dengan cara lebih terorganisir, yaitu melalui pembentukan organisasi modern dan melalui jalur politik. Melalui organisasi tersebut, rakyat dapat bersatu dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih terarah. Dalam perkembangan pergerakan nasional muncul dua strategi. Yang pertama adalah strategi kooperatif yang bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda dengan tujuan memperoleh hak-hak rakyat secara bertahap. Sedangkan strategi kedua, non-kooperatif, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dan secara tegas menuntut kemerdekaan Indonesia. Kedua strategi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun cara yang digunakan berbeda. Perubahan strategi perjuangan ini membuat pergerakan nasional menjadi lebih terarah, lebih terorganisir, dan mampu memperkuat persatuan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai dampak kolonialisme terhadap Indonesia. Kolonialisme memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Pertama, dalam bidang ekonomi, pada masa penjajahan bangsa penjajah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak hasil bumi seperti kopi, gula, teh, dan karet diambil dan dijual untuk keuntungan negara penjajah. Selain itu, rakyat juga dipaksa bekerja keras melalui berbagai sistem kerja paksa dan tanam paksa. Akibatnya, banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, dalam bidang sosial, penjajahan menyebabkan munculnya perbedaan kedudukan dalam masyarakat.
pada masa itu terdapat pembagian golongan masyarakat yaitu golongan bangsa Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Bangsa Eropa memiliki kedudukan yang paling tinggi, sedangkan rakyat pribumi berada pada posisi paling rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Ketiga, dalam bidang pendidikan, walaupun pada awalnya pendidikan hanya diberikan kepada sebagian kecil rakyat Indonesia, pendidikan tersebut justru memberikan dampak penting. Melalui pendidikan, mulai muncul kaum terpelajar yang memiliki pengetahuan luas dan pemikiran yang lebih maju. Kaum terpelajar inilah yang kemudian mulai menyadari kepentingnya persatuan dan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Mereka mulai memimpin berbagai organisasi dan pergerakan nasional untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Dengan demikian, meskipun kolonialisme membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia, pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran nasional yang akhirnya mendorong lahirnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional terus berkembang hingga akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Setelah melalui perjuangan yang panjang, Indonesia proklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun perjuangan bangsa Indonesia tidak langsung berakhir. Setelah merdeka, Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan. Dari upaya penjajah kembali, perjuangan tersebut dilakukan melalui perlawanan fisik dan juga melalui jalur diplomasi. Akhirnya pada tahun 1949, Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai makna dari pergerakan nasional bagi bangsa Indonesia. Pergerakan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. Salah satu makna penting dari pergerakan nasional adalah berhasil menyatukan berbagai suku, agama, dan daerah di Indonesia. Sebelum adanya pergerakan nasional, perjuangan melawan penjajah masih bersifat kedaerahan. Namun melalui pergerakan nasional, rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kemerdekaan. Pergerakan nasional juga menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan keinginan untuk membela serta memperjuangkan kepentingan bangsa. Semangat nasionalisme ini membuat rakyat Indonesia semakin kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi penjajahan. Selain itu, pergerakan nasional juga membentuk identitas bangsa Indonesia melalui perjuangan yang panjang. Rakyat dari berbagai latar belakang mulai merasa bahwa mereka adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kesadaran sebagai satu bangsa inilah yang kemudian memperkuat persatuan dan bekerja sama dalam perjuangan melawan penjajah. Persatuan tersebut menjadi kekuatan utama yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, pergerakan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanpa adanya pergerakan nasional dan semangat persatuan rakyat, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan mungkin tidak akan berhasil seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagai kesimpulan, kolonialisme membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
Kondisi tersebut menimbulkan kesadaran rakyat untuk melawan penjajahan. Dari situlah lahir pergerakan nasional sebagai perjuangan yang lebih terorganisir dan bersifat nasional. Melalui persatuan dan kerjasama seluruh rakyat, perjuangan tersebut akhirnya berhasil membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan menjadi kunci utama keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme di Indonesia. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah dan membutuhkan persatuan serta semangat nasionalisme yang kuat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.